Gunakan 3M. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. IPA itu mudah, IPA itu menyenangkan. Semangat! Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada yang masih ingat ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar peristiwa pemanasan global. Mengingatkan kembali, peristiwa pemanasan global merupakan peristiwa kenaikan suhu bumi yang disebabkan karena kenaikan suhu efek gas rumah kaca yang disebabkan oleh polusi dari gas karbon dioksida dan metana yang berasal dari asap kendaraan bermotor, asap buang pabrik, dan penggunaan CFC yang berlebihan pada alat-alat rumah tangga sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Iya, benar sekali. Peristiwa gletser atau es yang mencair. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Apakah peristiwa tersebut disebabkan oleh perubahan iklim? Baiklah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, mari sama-sama kita bahas dalam pembelajaran IPA berikut ini tentang perubahan iklim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah 1. Menjelaskan definisi perubahan iklim. Yang kedua, menganalisis proses terjadinya perubahan iklim. Dan yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan iklim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan besar dalam suhu, curah hujan, pola angin, dan efek-efek yang lain seperti kepunahan ekosistem, migrasi hewan, gagal panen, dan yang lain yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih yang akan berdampak bagi kehidupan manusia. Secara umum, perubahan iklim disebut juga dengan fenomena pemanasan global. Penyebab terjadi pemanasan global terdiri dari beberapa faktor, di antaranya interaksi antara komponen dan faktor internal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlangsung untuk jangka waktu yang sangat lama. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan iklim. Di antaranya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Gas-gas tersebut diantaranya adalah karbon dioksida dan metana. Gas karbon dioksida berasal dari asap kendaraan bermotor, gas buang pabrik,
dan asap pembakaran hutan. Sedangkan gas metana dihasilkan pada kegiatan manusia seperti kegiatan penambangan, pemakaian bahan bakar, dan gas saat pembuangan sampah. Dengan adanya gas rumah kaca, bumi akan terasa hangat, sehingga bumi memiliki iklim yang layak untuk dihuni. Tetapi tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena bumi akan terasa sangat dingin. Namun, jika gas rumah kaca yang dihasilkan terlalu berlebihan, maka akan berdampak terjadinya peristiwa pemanasan global. Anak-anak, kegiatan manusia yaitu penggunaan alat-alat rumah tangga yang mengandung CFC seperti penggunaan AC, lemari pendingin, dan parfum jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon di atmosfer, sehingga lapisan ozon menjadi rusak dan menyebabkan ozon tidak dapat menyerap sinar ultraviolet dari matahari, sehingga suhu bumi akan menjadi tinggi dan bumi pun akan terasa semakin panas. Jika bumi semakin lama semakin panas, akan menyebabkan terjadi perubahan iklim. Anak-anak, salah satu contoh dari perubahan iklim adalah mencairnya gletser. Gletser merupakan bongkahan es yang sangat besar atau gunung es yang terjadi di atas daratan karena pengkristalan salju atau endapan salju dalam kurun waktu yang sangat lama karena perubahan temperatur. Nah, karena adanya pemanasan global yang semakin hari semakin meningkat, mengakibatkan suhu bumi juga akan semakin meningkat. Sehingga gletser di beberapa bagian bumi mulai mencair, yang dapat mengakibatkan volume air laut akan semakin tinggi. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim, yang dapat mengakibatkan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga hujan secara terus-menerus yang disertai angin yang sangat kencang yang dapat menyebabkan banjir. Seperti yang baru-baru ini terjadi di kepulauan kita, yaitu di Kepulauan Riau, tepatnya di daerah Tanjung Pinang, Batam, dan Lingga. Di awal tahun 2021 kemarin, daerah tersebut dilanda hujan deras secara terus-menerus dan disertai dengan angin yang sangat kencang, yang mengakibatkan ombak yang sangat tinggi dan menyebabkan banjir di mana-mana. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan menjadi beberapa hal, yaitu 1. Perubahan iklim merupakan perubahan besar pada suhu, curah hujan, pola angin, dan efek-efek yang lain yang terjadi dalam beberapa dekade atau lebih. Yang kedua, proses terjadinya perubahan iklim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya efek gas rumah kaca, kerusakan fungsi hutan, gas buang pabrik, pemanasan global, penggunaan CFC yang berlebihan, dan kerusakan lapisan ozon. Baiklah, untuk lebih memahami pembelajaran kita pada saat ini, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
Anak-anak, dampak perubahan iklim sudah sangat banyak kita rasakan di sekitar kita sekarang ini. Untuk menyelamatkan bumi kita, mari kita jaga bumi kita dari perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak pemanasan global, perubahan kecil dari kita akan menyelamatkan bumi kita. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.